Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat, terus semangat, dan dalam keadaan bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini senang sekali saya akan belajar bersama kalian dalam materi teks eksplanasi. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks prosedur. Masih ingat kan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ibu berharap semoga kalian semakin memahami teks prosedur dan dapat memanfaatkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu disiplin itu penting. Tertib itu penting. Hidup sesuai prosedur akan memudahkan kita dalam mencapai suatu tujuan. Nah, anak-anakku, materi yang kedua ini tidak kalah menariknya dari teks prosedur, yaitu materi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Mari kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Anak-anakku yang hebat, materi kita tadi sudah disampaikan bahwa teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya secara ilmiah. Seperti bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya pelangi, atau yang sedang viral saat ini yaitu fenomena alam awan V di Wonosobo. Kemudian ada ledakan yang mengubah langit Turki menjadi berwarna hijau sehingga orang mengira itu adalah UFO. Kemudian di Indonesia, apakah kalian pernah melihat api abadi, salju abadi, pasir pink, beledugu, blue fire, seruling laut? Pernah nggak kalian mendengar atau melihat fenomena tersebut? Itulah beberapa fenomena alam yang hanya terjadi di Indonesia. Benarkah hanya terjadi di Indonesia? Mari kita lihat faktanya pada materi-materi teks eksplanasi berikutnya. Nah, itu tadi adalah tentang fenomena-fenomena alam. Tadi ada awan berbentuk V. Kemudian fenomena alam yang menarik yang sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu yaitu beledugu. Secara geologi, fenomena ini merupakan gunung api atau mud volcanoes. Lumpur ini berasal dari endapan laut yang menyembur karena adanya tekanan air vertikal. Lumpur yang disemburkan disertai asap putih berupa gas hidrogen sulfida. Tadi dikatakan terjadi sebelum zaman kerajaan Mataram kuno. Itu menurut ilmu pengetahuan. Sedangkan masyarakat pada umumnya menyebutkan bahwa letupan itu adalah letupan kepala ular. Sehingga muncullah misteri fenomena alam beledugu. Letupan itu mengisahkan tentang pertarungan naga dan buaya putih. Sedangkan lubang itu merupakan lubang yang menghubungkan tempat dari Laut Selatan. Konon, lubang itulah adalah jalan pulang Joko Linglung dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang Kamulyan setelah berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Nah, itu kisah dongeng ya anak-anak.
Ingat, di teks eksplanasi tidak berdasarkan kepada mitos. Teks eksplanasi merupakan jenis teks faktual, ilmiah, tidak berdasarkan pada cerita khayalan. Itu tadi beberapa teks eksplanasi yang bersifat alam. Nah, anak-anakku, apakah ada teks lagi yang bersifat sosial? Tentunya ada. Misalnya fenomena positif pada saat pandemi ini, yaitu adanya aksi solidaritas kita sekarang. Di masa pandemi banyak sekali orang-orang yang mengadakan aksi solidaritas untuk mengumpulkan dana atau berbagi berderma kepada orang-orang yang berdampak pada pandemi. Misalnya kepada orang-orang yang di PHK, kepada ojek online, dan kepada usaha-usaha yang berdampak pada pandemi. Kemudian ada lagi fenomena tentang di suatu kampung di Tuban, yaitu suatu kampung miliuner. Jadi YouTuber kampung sukses dicurigai karena pesugihan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang tidak ilmiah tidak dipelajari di teks eksplanasi. Nanti kita akan pahami ketika kita akan mempelajari ciri-ciri teks eksplanasi. Mengapa fenomena di suatu kampung menjadi kaya raya? Salah satunya karena masyarakatnya menjadi YouTuber. Kalau tadi tentang fenomena yang bersifat positif, ada juga fenomena sosial yang bersifat negatif seperti bullying atau perundungan, kemiskinan, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan media sosial. Semoga kalian bisa menghindari dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Anak-anakku, selanjutnya fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berfungsi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para pembaca ataupun pendengarnya. Dengan membaca teks eksplanasi, pembaca atau pendengar menjadi tahu sebab-sebab suatu fenomena dan akibat-akibatnya dari fenomena tersebut. Menjelaskan pendekatan yang paling memungkinkan untuk memecahkan masalah. Mengapa teks eksplanasi perlu kita pelajari? Sebab dengan mengetahui suatu fenomena secara keilmuan, kita akan mengetahui sebabnya itu kenapa. Kemudian akibatnya terhadap kita dan kepada masyarakat atau lingkungan. Seperti apa, dan tentu saja kita sudah mengetahui kebenaran dari fenomena tersebut akan menjauhkan dari hal-hal yang bersifat hoak atau berita bohong. Misalnya fenomena alam, awan di Wonosobo. Sebelum kita mengetahui secara keilmuan fenomena alam itu, kadang kita menyangka bahwa itu adalah bidadari yang sedang berjalan-jalan atau yang sedang membuat rute di langit. Misalnya naga tadi seperti itu. Padahal kita tahu bahwa itu adalah refleksi dari cahaya matahari. Sehingga kita tidak menduga-duga dan mengaitkan fenomena alam itu dengan hal-hal gaib atau hal-hal yang mungkin tidak masuk akal. Ciri-ciri teks eksplanasi. Informasi ditulis berdasarkan pada fakta tanpa adanya penambahan unsur opini penulis. Contohnya, misalnya terjadinya pelangi. Berdasarkan pada ilmu pengetahuan merupakan pembiasan cahaya matahari, bukan cerita dari bahwa itu adalah bidadari yang sedang mandi. Kemudian ada lagi tentang terbentuknya mutiara. Orang menyebutkan bahwa mutiara terbentuk karena seorang putri duyung menangis dan jadilah mutiara dari tangisan itu. Yang sebenarnya adalah terjadinya mutiara terbentuk karena kerang termasukkan benda asing. Dan lapisan-lapisan nacre itulah yang akan membentuk mutiara. Jadi tentunya
tidak berdasarkan kepada opini, harus berdasarkan kepada fakta. Kemudian topik yang dibahas adalah fenomena yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan bersifat ilmiah, baik itu sosial, alam maupun budaya. Berikutnya lagi, teks bersifat informatif dan tidak ada unsur persuasif atau mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal tertentu. Kemudian, penjelasan menggunakan tanda urutan seperti pertama, kedua, dan sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, penggunaan konjungsi, kemudian yang kedua penggunaan kata ganti, dan yang ketiga penggunaan kata teknis. Penggunaan konjungsi. Di dalam teks eksplanasi ada konjungsi kausalitas seperti kata-kata sebab, karena, oleh karena itu, sebab itu, karena itu, oleh karena itu, sehingga, sampai, maka, makanya. Selanjutnya ada juga konjungsi kronologis, yaitu hubungan waktu. Seperti lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, pada akhirnya. Nah, berikutnya ada penggunaan kata ganti. Topik pembahasan lebih berfokus pada hal-hal umum daripada yang berhubungan dengan partisipasi manusia. Kata ganti yang digunakan berupa kata ganti benda, baik konkret maupun abstrak. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata teknis. Banyak dijumpai kata-kata teknis atau kata peristilahan. Bahasa yang digunakan bersifat ilmiah. Misalnya tadi ada nacre, lapisan-lapisan pembentuk dari mutiara. Kemudian ada lagi kata-kata vulkano, kemudian ada lagi kata-kata mungkin membahas tentang COVID. Nah, itu semuanya kata-kata yang bersifat ilmiah disesuaikan dengan topik apa yang kita bahas atau kita sajikan. Itu tadi penggunaan kata-kata dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan kita pelajari yaitu tentang struktur teks eksplanasi dan menulis teks eksplanasi dengan asik. Demikian tadi materi teks eksplanasi. Kita sudah belajar tentang pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi dan cara asik menulis teks eksplanasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.